Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua yang saya cintai, para santri Ihya online, mari kita ngaji Ihya kembali seperti biasa setiap malam Jumat. Kita akan ngaji dua kitab seperti biasa, Al-Munqidh Minadh Dhalal dan kitab Ihya Ulumuddin. Sebelum kita ngaji seperti biasa, mari kita membacakan Al-Fatihah, kita hadiahkan pahalanya dan sekaligus kita jadikan wasilah pahalanya bacaan Fatihah ini. Kita hadiahkan kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua istri-istrinya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan juga kita hadiahkan kepada muallif kitab Ihya, yaitu Imam Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dhariqah wa adalam barakatih wa nafa'ana bi ulumih. Juga kita hadiahkan kepada para ulama-ulama kita semua, para ulama mujtahidin, pendiri 4 madhab, terutama kepada Imamina Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i qaddasallahu sirrah wa nawwara dhariqah wa adalam barakatih wa nafa'ana bi ulumih, dan juga kepada para pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, para pendiri Jam'iyah Islam yang lain, dan juga kepada para pendiri negara kita. Dan mari kita bacakan Al-Fatihah malam ini dengan niat kita jadikan wasilah untuk kesembuhan para tenaga kesehatan, para dokter-dokter yang sekarang sedang berjuang di front terdepan untuk menghadapi dan mengatasi COVID-19 saat ini. Dan terutama saya sedih sekali karena saya mendengar kabar salah satu teman saya, seorang dokter yang pernah menuan rumahi Kopdar Ihya di Madura dan juga menjabat sebagai wakil direktur RSUD Bangkalan ya di Madura, dan ketua ID Bangkalan, yaitu Gus Suryaningrat, yang sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya karena terkena COVID. Ya Allah, saya sedih sekali. Semoga wasilah dengan Al-Fatihah ini, semoga beliau segera disembuhkan. Dan juga kawan saya dari Pati, Mas Sigit Purwanto, yang juga sekarang juga dirawat karena kena COVID. Juga kepada kakaknya Mas Hamzah Sahal yang baru saja hari Selasa kemarin operasi bypass jantung dan sekarang masih ada perawatan pasca operasi, Mas Muiz Hamzah, Mas Muiz Sahal ya. Semuanya dan teman-teman kita yang sekarang sedang menderita penyakit, semuanya kita wasilah melalui bacaan Al-Fatihah malam ini bareng-bareng, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum jami'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa'in. Kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal halaman 133. Ini sudah hampir khatam ngaji kita untuk kitab Al-Munqidh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa'in. Kitab Al-Munqidh halaman 133, paragraf pertama. Falaita sya'ri
falaita syi'ri man yattasi'u aqluhu liqabuli hadhil bada'i wa yattaru ila al-i'tirafi bi annaha khawassu ma'rifatuha mu'jizatu ba'dil anbiya'i kaifa yunkiru mithla dhalika fima yasma'uhu min qawli nabiyyin sadiqin muayyadin bil mu'jizati lam yu'raf bil kidbi qattu falaita syi'ri. Maka ini ungkapan dalam bahasa Arab falaita syi'ri itu maksudnya adalah ya dalam terjemahan bebas ya, falaita syi'ri itu kira-kira maknanya adalah apa ya, bagaimana mungkin atau apa ya, seandainya aku tahu, maksudnya bagaimana mungkin ya, bagaimana mungkin ya, falaita syi'ri ya, yaitu bagaimana mungkin atau andai aku tahu ya, andai aku tahu atau ya kira-kira begitu terjemahan bebasnya ya, falaita syi'ri. Ini ungkapan dalam bahasa Arab yang sering dipakai di dalam bahasa Arab klasik, juga dalam bahasa Arab modern ya. Falaita syi'ri ya, bagaimana mungkin man yattasi'u, man seseorang, terutama orang yang terpukau, terpincut ya, tertarik dengan kajian filsafat ya, yattasi'u menjadi luas akluhu, akalnya orang ini, liqabuli hadhil badai, untuk menerima semua hal-hal yang ajaib ini, yaitu terkait dengan kemarin itu tentang apa, ada beberapa ilmu di dalam ilmu astrologi ya, yang apa, yang dalam ukuran akal biasa itu tidak bisa diterima, tapi oleh para ahli filsafat atau para peminat filsafat zaman itu ya, itu diterima. Seperti Wifek kemarin itu apa, bentuk rajah ya, dalam bentuk 3 kotak yang isinya adalah huruf-huruf abjad dalam bahasa Arab, yang kalau ditotal semua baik dari kiri ke kanan, atas ke bawah maupun diagonal ya, itu nilainya 15 seperti sudoku itu. Dan itu di dalam ilmu perbintangan lama itu ilmu yang apa, rajah itu atau jimat itu bisa membantu seorang perempuan yang sedang melahirkan sehingga lancar kelahirannya. Nah, orang-orang yang mempelajari ilmu filsafat, di dalam filsafat itu ada sub ilmu namanya ilmu astrologi atau ilmu perbintangan at-tanjim ya. Mereka bisa percaya terhadap hal-hal yang seperti itu ya. Atau misalnya khasiat-khasiat yang terkait dengan obat-obat tertentu misalnya. Hanya karena ini semua ilmu yang dikaji dalam filsafat, walaupun kelihatannya tidak masuk akal, tapi karena itu merupakan bagian dari ilmu filsafat, semua orang ini percaya. Nah, orang yang seperti ini, orang yang akalnya bisa membenarkan ini semua, dan terpaksa orang ini ya, atau wayuttaru dan dipaksa orang ini ilal i'tirafi, untuk mengakui bi anna, sesungguhnya al-bada'i ini khawasu adalah merupakan sesuatu yang punya khasiat khusus ya, atau kekhasan ya. Ma'rifatuha, yang untuk mengetahui khawas ini adalah mu'jizatu ba'dil anbiya'i, merupakan mukjizat sebagian para nabi. Bagian-bagian dari ilmu perbintangan itu sebagian diketahui oleh para nabi sebagai mukjizat mereka ya. Nah, tapi ilmu perbintangan yang merupakan bagian dalam ilmu filsafat ya, itu bisa membuktikan itu semua, dan para peminat filsafat pada zaman dulu itu mempercayai itu semua. Nah, orang-orang yang percaya ilmu-ilmu seperti ini, kenapa mereka tidak percaya kepada mukjizat para nabi? Itu intinya jawabannya Al-Ghazali kepada orang-orang yang menggemari filsafat pada zaman itu, dan mereka merasa ilmu filsafat itu rankingnya atau statusnya itu di atas ilmu-ilmu kenabian yang sumbernya adalah wahyu. Jadi pada zaman Al-Ghazali hidup itu memang
Ya, ada orang-orang yang merasa bahwa ilmu agama atau ilmu wahyu atau ilmu-ilmu yang bersumber dari Quran itu dianggap lebih rendah kedudukannya daripada ilmu yang berasal dari Yunani. Ya kalau sekarang, kalau dikontekstualisasikan dengan keadaan sekarang, diterjemahkan dalam keadaan sekarang, ada orang-orang yang merasa bahwa ilmu-ilmu yang berasal dari Barat, ya, scientific dan seterusnya, itu nilainya lebih unggul daripada ilmu-ilmu agama yang dipelajari di pondok pesantren misalnya. Itu contoh kalau sekarang ya. Pada zaman Al-Ghazali hal semacam itu juga ada ya. Jadi ada orang-orang yang merasa ilmunya orang Yunani yang rasional itu, dan di dalamnya termasuk ilmu perbintangan itu kedudukannya lebih unggul, lebih menimbulkan rasa keren. Ya, kayak sama dengan sekarang lah ya. Ilmu-ilmu yang ditulis dalam bahasa Inggris itu seolah-olah lebih keren daripada yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau ditulis di dalam bahasa Arab misalnya. Makanya saya terus terang suka dengan kritiknya Al-Ghazali terhadap filsafat Yunani itu, karena seperti saya bilang ya, Imam Ghazali ketika mengkritik filsafat ini ilmu yang datang dari Yunani ya. Jadi kira-kira kalau dipetakan zaman itu kan ada dua ilmu kan, ilmu yang dari Mekah Madinah yaitu wahyu ya, sumbernya Quran dan hadis, ada ilmu yang sumbernya dari Yunani ya, ilmu orang Yunani atau yang disebut dengan al-awail, orang-orang zaman dulu, orang-orang kuno. Nah ini ada sebagian orang yang menganggap bahwa ilmu yang datang dari Mekah Madinah ini kedudukannya itu lebih rendah. Yang lebih keren itu ilmu dari Yunani ini, karena ya itu lebih rasional, lebih rumit, lebih canggih, dan tidak mudah difahami oleh orang awam. Nah, kan ada sebagian orang yang merasa kalau sesuatu itu tidak difahami oleh orang awam, itu nilainya lebih tinggi. Ya. Nah, Al-Ghazali mengkritik kecenderungan ini. Jadi saya suka dengan kritiknya Al-Ghazali karena beliau ini berusaha untuk memulihkan reputasi ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu gitu ya. Tapi beliau tidak menolak ilmu yang datang dari orang Yunani. Beliau hanya menolak bagian-bagian dalam ilmunya orang Yunani yang bertentangan dengan akidah Islam. Karena itu kalau kita mau mewarisi dan meneruskan semangat Ghazalian ini dalam konteks sekarang ya, ini bagi para santri Ihya ini penting ini ya. Kalau jenengan kepingin meneruskan semangat ini di dalam konteks sekarang, itu kira-kira terjemahannya begini. Jadi kita ini sebagai orang muslim itu tidak boleh merasa diri itu inferior, merasa diri itu rendah diri ya, merasa depipis ini bahasanya Pak Dimung Paryono, ini depipis ada Pak Mung ya, saya meminjam bahasanya Pak Dimung ini. Orang Islam itu jangan depipis merasa dirinya rendah diri karena merasa bahwa orang Islam ini tertinggal, mundur dan segala macam, sehingga merasa diri itu inferior. Merasa bahwa ilmu-ilmu yang sumbernya dari kitab pondok itu lebih rendah kedudukannya daripada ilmu yang dikasih di perguruan tinggi umum yang pakai bahasa Inggris, yang susah bacanya dan segala macam. Itu nggak boleh ya. Karena belum tentu ilmu yang sumbernya dari negeri-negeri maju ya. Tentu saja kita tidak menolak seperti semangat Al-Ghazali. Kita tidak menolak ya perkembangan zaman ya. Tapi yang saya suka dari Imam Ghazali adalah mengajari orang Islam untuk tetap pede ya. Tetap kita punya self confidence bahwa kita punya pengetahuan yang sumbernya dari wahyu dan kita percayai ilmu ini mutlak kebenarannya ya. Dan karena itu segala ilmu-ilmu yang datang dari luar ini itu sebaiknya disaring berdasarkan ilmu-ilmu yang sumbernya dari wahyu ini.
Itu intinya kritiknya Al-Ghazali. Jadi kita nggak boleh a priori sejak awal menolak, wah ini ilmu yang datang dari orang non-Islam, kita nggak mau terima. Itu juga nggak bagus, nggak boleh itu. Jadi sikap yang menolak total ya, atau sikap yang sebut saja sikap yang rejeksionis ya, rejeksionis artinya menolak total ya, karena ini ilmu yang datang dari non-muslim ya kita nggak boleh terima itu. Nah itu nggak boleh. Tetapi sikap bahwa ilmu dari orang luar itu harus diterima semuanya tanpa ada filter apapun, tanpa ada saringan apapun, itu juga nggak boleh. Jadi sikap ekstrim, dua ekstrim ini tidak bisa dibenarkan ya. Jadi semangat ini juga kita dapatkan atau kita jumpai di dalam Imam Ibn Rushd ya, yang merupakan lawan debatnya Al-Ghazali. Ya sama, walaupun mungkin beda formulasinya ya, tetapi intinya sama. Ibn Rushd itu juga sama. Sikap beliau di dalam memandang ilmu-ilmu yang datang dari orang luar ini ya, itu ya sama ya. Ini nggak boleh ditolak total. Bahkan kalau bisa ajaran-ajaran Islam itu dikontekstualisasikan berdasarkan ilmu-ilmu yang datang dari luar ini. Kalau misalnya kelihatan ada pertentangan yang sifatnya permukaan ya, seolah-olah bertentangan, ilmu yang sumbernya dari Quran itu bertentangan dengan ilmu sains misalnya ya, bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Nah kalau sikapnya Ibn Rushd ya jangan buru-buru dikatakan, wah ini berarti agamanya salah, atau yang salah pengetahuannya atau sainsnya, itu tidak boleh. Diusahakan dicarikan titik temunya. Nah itu kalau sikapnya Ibn Rushd ya. Kalau Al-Ghazali sikapnya adalah, kalau ada ilmu-ilmu atau informasi atau pengetahuan yang datang dari luar sumber wahyu, yang jelas-jelas bertentangan dengan akidah Islam, ya ditolak. Itulah sebabnya kenapa Al-Ghazali menolak ajaran para filosof Yunani yang mengatakan bahwa alam itu abadi. Alam itu sifatnya abadi, tidak punya awal, tidak punya akhir. Jadi alam raya ini ya ada sejak dulu dan akan ada sampai kapanpun. Nah itu ajaran ini ditolak oleh Al-Ghazali ya. Jadi itu ya, ini menurut saya sikap atau semangat Ghazalian dan semangat Rushdian ini, dua ini ya, itu layak kita pegang sebagai pegangan kita sebagai orang muslim ya, menghadapi semua hal atau pengetahuan yang kita dapatkan dari sumber-sumber yang di luar wahyu ya. Jadi tidak menolak secara keseluruhan, tapi juga tidak menerima secara keseluruhan ya. Dan saya kira kok sikap seperti inilah yang masuk akal kan ya. Karena kan kita sebagai orang muslim ya punya parameter sendiri, punya akidah sendiri. Dan akidah ini sebagai pegangan kita untuk menilai informasi-informasi atau pengetahuan yang datang dari luar. Nah, falaita syi'ri man yattasi'u aqluhu liqabuli hadhil bada'i wa yattarru ila al-i'tirafi bi annaha khawas ma'rifatuha mu'jizatu ba'dil anbiya'i kaifa, bagaimana mungkin yungkiru, mengingkari orang seperti ini, mithla dzalika, hal-hal seperti tadi itu ya, yang seperti ilmu-ilmu perbintangan yang mengandung dan memuat informasi-informasi yang kelihatannya nggak masuk akal ya. Bagaimana orang seperti ini mengingkari hal-hal seperti itu, fima, di dalam hal-hal yasma'u, yang mendengar orang ini hu, terhadap ma tadi itu, min qauli nabiyyin, dari ucapannya seorang nabi, shadiqin, yang jujur, yang benar ya, muayyadin, yang didukung, bil mu'jizati, dengan mukjizat, lam yu'raf, yang tidak pernah dikenal nabi ini, bil kizbi, dengan bohong, qattu, sama sekali. Kalau orang-orang seperti ini percaya kepada ilmu perbintangan ya, sekali lagi ya, ilmu perbintangan pada zaman itu merupakan bagian dari ilmu filsafat dan dianggap sebagai ilmu yang valid, yang absah, bahkan terhormat. Ya sekarang mungkin
ilmu perbintangan dalam pengertian ilmu apa ya, zodiak itu ya, itu kan sudah sekarang sudah terdiskreditkan karena perkembangan astronomi modern ya. Sekarang sudah nggak ada lagi orang percaya kepada ilmu zodiak gitu ya. Tapi zaman itu ilmu zodiak ya, kaitan antara posisi atau konstelasi bintang di langit dengan watak manusia. Jadi dulu itu, jadi ada ilmu yang dipakai sebagai alat untuk menebak watak manusia. Berdasarkan lahirnya dia pada bulan apa ya. Nah, bulan-bulan tertentu itu ditandai oleh konstelasi bintang ya. Ada yang bentuknya apa itu, ada yang kalajengking, apa Scorpion, ada Aries, ada apa itu Libra, bentuknya apa timbangan dan seterusnya ya. Itu sudah ada pada zaman itu ya, pada zaman Al-Ghazali itu, dan dianggap ketika itu ilmu yang keren. Nah, orang-orang yang percaya seperti ini, ilmu seperti ini, kenapa tidak percaya kepada informasi yang dibawa oleh para nabi-nabi itu? Fa'in angkaro, maka jika mengingkari falsafiyun, seorang yang ahli filsafat atau meminati filsafat, imkana hadhil khawasi, kemungkinan atau mungkinnya khasiat-khasiat seperti ini di dalam ilmu filsafat atau perbintangan atau kedokteran ya, atau khasiat-khasiat seperti ini fi a'dadir rakaati, di dalam jumlah rakaat sholat ya. Kalau ada seorang filosof yang tidak percaya apa sih gunanya orang salat maghrib 3 rakaat ya, isya 4 rakaat, itu maknanya apa, itu nonsens, nggak ada artinya itu ya. Nggak ada logiknya ya. Nggak ada alasannya itu. Waramil jimari, dan di dalam jumlah melontar jumrah ya, melontar jumrah wa adadi arkanil haji, dan di dalam jumlah rukun-rukunnya haji ya, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali dan seterusnya ya, wasairi ta'abudati syar'i, dan di dalam semua ibadah-ibadah syarak ya. Kalau ada orang mengingkari semua ini berdasarkan alasan yang rasional sebagai dasar dalam berfilsafat ya, lam yajid, maka tidak menjumpai orang ini bainahu, di antara tadi itu al-madhkur min adadir rakaat, ramyil jima dan seterusnya, wa baina khawasil adwiyati, dan di antara khasiat-khasiat di dalam obat-obatan ya, ilmu kedokteran yang merupakan bagian dari ilmu filsafat, wan nujumi, dan ilmu-ilmu perbintangan, farqon, tidak menjumpai apa farqon, perbedaan aslan sama sekali, sama ya. Kalau dia percaya kepada ilmu-ilmu di dalam perbintangan, di dalam kedokteran, maka mestinya secara rasional ya, dia bisa juga mempercayai ilmu-ilmu atau informasi yang dibawa oleh para nabi-nabi yang terkait dengan hal-hal yang mungkin nggak masuk akal ya, seperti sholat rakaat tertentu, haji dengan tata cara tertentu dan seterusnya. Jadi inilah jawaban Al-Ghazali kepada orang-orang yang menjadikan filsafat sebagai dasar untuk menolak ajaran para nabi ya. Fa'in qala, maka jika mengatakan kok seseorang yang ahli filsafat ya, qad jarrabtu, sudah mencobai aku syai'an, sedikit minan nujumi, dari ilmu-ilmu perbintangan, wa syai'an, dan sedikit minat tibi, dari ilmu kedokteran, fawajadtu, maka menjumpai aku ba'dahu, sebagian dari ilmu-ilmu ini, shadiqan, sebagai sesuatu yang benar. Saya sudah coba sendiri dan ternyata benar itu. Fangqadaha, maka terbetiklah, maka muncullah fi nafsi, di dalam diriku, dalam pikiranku, tasdikuhu, untuk membenarkan tadi itu, syai'an tadi. Wasaqata, dan gugur dan hilang min qalbi, dari hatiku, dari pikiranku, istib'aduhu, merasa aneh terhadap informasi tadi itu. Wa nafratuhu, dan dan lari dari
ilmu-ilmu yang bersumber dari tadi itu perbintangan dan kedokteran. Saya sudah coba sendiri dan ternyata benar. Saya sudah buktikan itu apa ya itu kaitan antara perbintangan dengan watak manusia, dan sudah saya coba, saya observasi, ternyata benar. Obat-obatan yang diresepkan para dokter ternyata benar. Jadi saya karena sudah mencoba langsung, maka ya saya percaya. Jadi rasa aneh atau rasa tidak percaya kepada itu semua menjadi hilang dari diriku karena sudah saya coba. Jadi saya jangan disalahkan kalau saya percaya kepada filsafat, karena sudah saya buktikan itu, sudah saya verifikasi. Tetapi wahada, dan ini yaitu ilmu yang datang dari para nabi-nabi ini, lam ujarrib, tidak pernah mencobai aku kepada hada. Kalau ilmunya para nabi-nabi ini saya nggak pernah nyoba. Mana buktinya sholat itu bisa membuat atau menimbulkan kebaikan dalam diri seseorang? Saya nggak pernah nyoba itu ya. Karena saya nggak pernah nyoba, fabima, maka dengan cara apa a'lamu bisa mengetahui aku wujudahu terhadap wujudnya hadza ini, wa tahaqquqahu dan terbuktinya hadza ini, wa in aqrartu, dan walaupun mengakui aku biimkanihi terhadap kemungkinannya hadza ini. Jadi saya nggak bisa membenarkan karena saya nggak pernah mencobai itu. Nah, kalau ada orang mengatakan seperti ini untuk menolak ajaran agama, ya, ada orang ahli filsafat berargumen seperti ini, maka jawabannya fa'aqulu, maka akan mengatakan aku Al-Ghazali sebagai jawaban, ya, innaka, sesungguhnya engkau wahai seorang ahli filsafat ini, la taktasiru, tidak membatasi engkau ala tasdiki ma jarrabta, terhadap membenarkan sesuatu jarrabta yang sudah pernah mencobai engkau kepada ma. Bohonglah kalau kamu pernah mencoba langsung itu, ya. Yang terjadi kan sebetulnya bal sami'ta, melainkan mendengar engkau akhbarul mujarribina, kabar dari orang-orang yang pernah mencoba. Saya nggak percaya kalau kamu pernah mencoba langsung. Paling kamu mendapatkan berita dari orang lain yang pernah mencoba. Dan kamu sikapnya hanya waqallatta, dan taklid engkau kepada al-mujarribin ini. Jadi kamu sebetulnya hanya mendengar pengalaman orang lain. Nah, kalau itu yang terjadi, jadi kamu tidak pernah mencoba sendiri. Ya tentu saja mungkin ada sebagian dari peminat filsafat ini yang pernah mencoba langsung. Tapi sebagian besar orang-orang ini hanya membaca informasi berdasarkan berita orang lain. Nah, kalau sekedar berita, maka ya fasma, maka dengarlah engkau aqwalal auliyai, ucapan-ucapan para wali-wali yang mencoba langsung ilmunya para nabi ini. Kalau sama-sama mendengar kabar, nah kamu seharusnya mendengarkan pengalaman para wali-wali yang langsung mempraktekkan ilmunya para nabi-nabi itu. Mereka ibadah, mereka musyahadah, dan dari ibadah yang diajarkan para nabi-nabi itu, mereka akhirnya mendapatkan pengetahuan yang luar biasa. Jadi kalau soal bukti, ada buktinya. Dengarkan itu para wali-wali yang sudah pernah mencobai langsung ilmunya para nabi-nabi ini. Faqad jarrabu, maka sudah pernah mencobai para aulia ini kepada apa itu, ya, ilmunya para nabi-nabi itu, ya. Faqad jarrabu, maka telah mencoba atau mempraktekkan sendiri para aulia ini, ya, kepada kepada ya al-madhkur min tadi itu ulumil anbiya, ya, atau al-madhkur min al-khawas, ya, khawasul adatir rakaat dan seterusnya tadi itu. Wa syahadu, dan menyaksikan para aulia ini al-haqqa, kebenaran, fi jami'i ma, di dalam semua
hal, ilmu atau informasi warada yang datang bihi dengan ma ini asyar'u agama. Jadi kalau kamu tidak percaya, ya kamu harus tanya kepada orang-orang yang sudah pernah mencoba ilmunya para nabi-nabi itu. Atau kamu kalau nggak mau bertanya, ya minimal atau lebih bagus lagi awisluk, atau jalanilah atau menjalanilah engkau, atau suluklah engkau, ya. Tempuhlah engkau sabilahum, jalannya para aulia ini. Kalau kamu mau mencoba, ya langsung coba sendiri, ya. Kamu ibadah berdasarkan tata cara yang diajarkan para nabi-nabi itu, kamu praktekkan sendiri, kamu alami sendiri. Tudrik, maka akan mengetahui engkau bil musyahadati, berdasarkan kesaksian kamu secara langsung, berdasarkan pengalaman kamu, ba'da dzalika, sebagian dari tadi itu al-khawas, ya, khasiat-khasiat yang terdapat di dalam ilmunya para nabi-nabi itu. Ala anni, meskipun aku, ya ini ala di sini berfungsi atau maknanya adalah istidrak, ya. Ala lil istidrak. Ala anni walaupun sesungguhnya aku. Jadi ala di sini sebenarnya walaupun, ya. Ala anni walaupun atau meskipun sesungguhnya aku lu mengatakan aku. Meskipun sebetulnya, ya, kalau kamu tidak pernah mencoba sendiri, ya, atau nggak pernah mempraktekkan sendiri, atau nggak pernah bertanya kepada para wali-wali yang sudah pernah mencobai ilmunya para nabi-nabi itu, meskipun walaupun itu tidak pernah kamu lakukan, ya, wa illam tujarrib, walaupun tidak pernah mencoba engkau terhadap ilmunya para nabi-nabi itu, mestinya fayakdi, maka menilai atau menghukumi atau memutuskan akalmu biwujubi tasdiki, dengan wajibnya membenarkan, ya, wal ittiba'i, dan ikut terhadap ilmunya para nabi-nabi itu, mengikuti qot'an sama sekali. Artinya walaupun kamu tidak pernah mencoba sendiri, mestinya dengan dasar penalaran kamu sendiri, rasio kamu sendiri, mestinya kamu tidak boleh menolak ilmunya para nabi-nabi ini. Karena kan dasar ilmunya para pecinta filsafat Yunani ini kan akal, kan. Kalau akal dasar kamu, mestinya kamu tidak boleh menolak ilmunya para nabi-nabi ini, yaitu terkait dengan tata cara ibadah yang itu mengandung khasiat-khasiat tertentu untuk membawa kebaikan pada manusia, ya. Inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar, ya, dan seterusnya itu mestinya kamu tidak boleh menolak itu. Karena apa alasannya? Fa inna, nah ini di sini alasan yang rasional, ya. Jadi kalau kamu berdebat dengan seorang yang tidak percaya kepada Quran dan hadis, kepada ajaran agama, ya kamu nggak boleh menggunakan dasar-dasar yang berdasarkan wahyu ataupun Quran. Jadi kamu kalau berdebat dengan orang yang tidak percaya Quran, ya nggak bisa pakai Quran, kan? Kalau kamu berdebat dengan orang yang tidak percaya kepada agama, ya kamu nggak boleh menggunakan statement di dalam agama kamu untuk berhujjah dengan orang itu, berargumentasi dengan orang itu. Kamu harus memakai dasar yang bisa difahami orang itu. Nah, dasar yang bisa difahami oleh semua orang, baik beriman atau tidak beriman, itu kan argumen rasio, ya, argumen akal. Karena itu kalau kita berdebat sebagai seorang muslim dengan orang yang tidak percaya kepada Islam, kamu nggak bisa menilai atau mendebat orang bersangkutan dengan menggunakan dalil Quran. Misalnya kamu mengatakan bahwa, ya, apa yang kamu katakan itu tidak sesuai dengan Quran yang saya percayai, ya nggak bisa, karena orang yang kamu ajak debat itu kan tidak percaya kepada Quran. Jadi kamu harus cari dasar perdebatan yang kira-kira bisa disepakati oleh orang itu.
dasar yang bisa disepakati oleh semua orang adalah dasar rasional. Karena itu mempelajari ilmu-ilmu rasional itu penting sekali sebagai bagian dari cara kita untuk mempertahankan akidah kita. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama dulu ya. Ya, jadi memang kita sebagai orang beriman, sebagai orang muslim, kita percaya kepada Quran sebagai wahyu Allah yang mutlak benar diturunkan oleh Allah kepada kita. Tetapi Quran ini kan dipercayai oleh orang yang percaya, oleh orang muslim. Ketika kamu berdebat dengan orang yang tidak percaya Quran, ya kamu tidak bisa pakai Quran. Karena dia tidak memakai Quran, karena nggak percaya pada Quran. Jadi kamu harus cari jalan lain yang dia percaya. Dasar berargumen yang semua orang percaya, yaitu apa? Dasar rasional. Karena semua orang itu punya akal, semua orang punya nalar, dan itu adalah alat untuk menimbang segala hal. Baik itu orang beriman atau tidak beriman, mereka percaya akal itu sebagai alat untuk bernalar. Jadi itulah kenapa pentingnya orang itu belajar cara bernalar yang baik. Itulah sebabnya kenapa Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang tidak menguasai ilmu mantik atau ilmu logika, ilmu untuk berpikir dengan benar itu, maka orang itu tidak bisa dipercaya ilmunya. Karena berargumen secara logis, secara rasional itu adalah dasar yang disepakati oleh semua manusia. Baik dia beragama atau tidak beragama, itu semua bisa menggunakan dasar ini. Inilah common ground, ya, dasar bersama. Karena itulah kenapa pentingnya kita menguasai ilmu mantik itu di sini gitu ya. Dan supaya orang tidak mengira bahwa ya ini penting untuk dimengerti oleh orang-orang Islam ya, bahwa supaya orang tidak punya anggapan bahwa orang beriman itu ya beriman saja, tidak punya dasar-dasar yang rasional itu. Kalau jenengan belajar kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama-ulama zaman dahulu ya, terutama ulama-ulama yang mengikuti akidah Asy'ariyah itu, wah itu keren sekali. Jadi beriman itu ada dasar rasionalnya ya. Kenapa kita beriman Allah ada? Kenapa beriman ada nabi, kenapa ada mukjizat dan seterusnya? Itu ada alasan-alasan rasionalnya. Jadi tidak benar anggapan orang bahwa orang beriman itu ya percaya saja. Seperti orang percaya tanpa dasar-dasar rasional apapun. Pokoknya aku percaya, nggak serah penting. Pokoknya saya percaya, nggak penting dasarnya apa. Enggak, sebetulnya nggak begitu ya. Orang beragama itu percaya kepada ajaran agama itu ada dasar kokoh secara rasional gitu ya. Karena sekarang ada sebagian orang yang menganggap bahwa orang beragama itu ya iman saja, dan iman itu tidak ada dasar-dasar yang rasional itu. Makanya orang sekarang ada sebagian yang beranggapan bahwa kalau kamu beragama itu berarti meninggalkan. Begitu orang beragama itu langsung dianggap tidak bernalar lagi. Atau kalau orang sudah bernalar, maka otomatis dia harus meninggalkan agama. Jadi ada sebagian orang yang mempertentangkan antara beragama dengan bernalar. Jadi kalau sudah beragama berarti meninggalkan penalaran. Atau kalau sudah bernalar otomatis kamu harus meninggalkan agama. Nah, itu tidak benar banget. Kalau ulama seperti Al-Ghazali, Ibnu Rushd dan para ulama-ulama atau filosof-filosof muslim zaman dulu ya, mereka, dan saya kira metode yang mereka pakai itu masih relevan sampai sekarang ya. Yaitu bahwa beragama dan bernalar itu dua hal yang saling terkait. Bahkan kamu tidak bisa beragama kalau kamu nggak pakai akal. Ya, ad-dinu huwal aql. Itu konon kata-kata dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah ya. Ad-dinu huwal aql. Agama itu ya akal. La dina liman la aqla lahu. Tidak ada
tidak ada agama bagi orang yang tidak bernalar. Karena itu agama itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang nalarnya sehat. Orang yang gila atau orang yang tidak dalam posisi bisa menggunakan akalnya dengan sempurna, misalnya karena dipaksa atau karena masih kecil, belum punya kesadaran yang matang, ya, belum bisa berpikir secara matang, itu semua mereka tidak diharuskan untuk menjalankan ajaran agama, ya. Jadi beragama atau taklif, ya, beban yang dibebankan oleh Allah bagi manusia untuk menjalankan agama itu hanya diarahkan, diberikan kepada orang-orang yang punya akal. Orang gila tidak diharuskan atau tidak terkena taklif, ya, tidak mendapatkan beban untuk menjalankan syariat agama. Jadi beragama dan bernalar itu saling terkait, ya. Nah, di sini Al-Ghazali menggunakan dalil yang rasional, ya. Fa'inna, kenapa orang yang tidak pernah mencoba langsung atau mengalami langsung ilmu-ilmu kenabian ini nggak pernah mengalami langsung khasiatnya, dan orang-orang ini tidak boleh menolak ajaran kenabian ini, ya, walaupun tidak pernah mengalami langsung, karena alasannya fa'inna, karena sesungguhnya kita lau faradna, jika mengandaikan kita, kalau dalam bahasa pesantren itu lamun maril kita, maril itu artinya mengandaikan, ya. Dari kata farodho kemudian dialihkan atau dipinjam dalam bahasa Jawa menjadi paril, ya. Jadi orang Jawa kan susah mengucapkan huruf dot itu, ya. Jadi huruf dot itu bagi lidah Jawa dulu sebelum menguasai dengan baik pelafalan Arab, itu dot menjadi lam. Karena itu ilmu faraid itu menjadi ilmu prail, ya. Dari kata faraidu, dot itu menjadi ilmu prail, ilmu faraid, ilmu tentang tata cara membagi warisan dalam Islam. Fardu itu jadi perlu, ya. Dalam bahasa Indonesia kan kata perlu itu sebetulnya dari bahasa Arab, fardu. Sesuatu yang harus, yang penting gitu, ya. Makanya jadi kata perlu. Fardun dalam bahasa Arab itu juga bisa bermakna pengandaian. Dalam bahasa pesantren lama dulu menjadi istilahnya maril, ya, atau paril. Paril itu maksudnya mengandaikan, ya. Fa'inna, maka sesungguhnya kita, lau faradna, jika maril kita, maril itu mengandaikan kita. Saya kira istilah ini perlu dipopulerkan ini, istilah maril itu. Maril itu artinya adalah mengandaikan, ya. Assuming dalam bahasa Inggrisnya itu assuming, kita asumsikan, nah itu maksudnya faradna itu. Lau faradna, jika maril kita, rojulan, mengandaikan kita, rojulan seseorang, balagha, yang sudah balik orang ini, wa aqala, dan matang akalnya orang ini, walam yujarrib, dan tidak pernah mencoba langsung obat-obatan, ya. Dia misalnya nggak pernah mengalami langsung khasiat obat ini, obat itu, ya. Wa marido, dan sakit, suatu saat orang ini sakit, orang yang sudah akalnya matang ini, dan nggak pernah punya pengalaman dengan obat-obatan, dia sakit. Walahu, dan bagi orang ini walidun, seorang tua, orang tua, musyfikun, yang penuh dengan kasih sayang, hadzikun, yang mengerti bitibbi, tentang kedokteran. Nah, orang ini punya orang tua yang dokter, yasma'u, yang mendengar orang ini dakwahu, terhadap klaimnya atau dakwaannya walid tadi itu, bapaknya ini, ma'rifatat tibbi, mendakwa atau mengaku mengetahui kedokteran. Mundhu aqala, sejak matang akalnya orang ini. Jadi bapaknya mengaku tahu kedokteran, ya. Meskipun dia tidak pernah mencoba langsung, tapi bapaknya mengaku saya tahu ilmu kedokteran. Kemudian orang ini sakit. Nah, fa'ajana, maka meracik bapaknya ini, lahu, bagi anaknya tadi itu, atau meracik lahu, bagi orang ini, waliduhu, bapaknya orang ini, dawaan, obat-obatan. Meracik dari berbagai bahan-bahan
Wa qala dan berkata bapaknya ini Walid kepada anaknya, hadza yasluhu limaradika. Hadza obat ini, racian ini, yasluhu cocok, hadza ini limaradika kepada atau untuk sakitmu. Wa yashfika dan bisa menyembuhkan hadza ini ka kepadamu min saqamika dari sakitmu. Jadi ada orang tidak pernah punya pengalaman dengan obat-obatan dan nggak tahu khasiatnya, lalu ada orang meracik obat bagi dia dan mengatakan obat ini insya Allah manjur untuk sakitmu. Kira-kira kalau orang yang punya akal dan punya nalar menghadapi resep seperti ini, ada dokter atau seseorang yang kebetulan dia punya pengetahuan mengenai obat, terus memberi obat seperti ini kepada orang itu. Secara nalar kira-kira dia menerima atau menolak ya? Ya mestinya menerima ya. Famadha, maka apakah tadi yang akan menuntut kepada famadha, maka apakah tadi yang menuntut ma ini kepada orang ini, akluhu akalnya orang ini, atau famadha maka apakah tadi yang menuntut kepada orang ini, akluhu fa'ilnya tadi, akalnya man tadi itu atau rajul tadi itu. Wa in kana walaupun ada ad-dawa'u obat tadi itu murron pahit, karihal madzaki yang tidak enak rasanya. Kira-kira an yatanawala, apakah akan mengambil, akan mengkonsumsi rajul ini kepada obat-obat tadi itu ya, au yukadziba atau tidak percaya orang tadi itu, wa yaqula dan berkata orang tadi karena nggak percaya, sesungguhnya aku la aqilu tidak mengetahui aku munasabata hadzal dawa'i kaitan obat ini, racian ini li takhsil syifai terhadap atau untuk kesembuhan. Walam ujarib dan tidak pernah mencoba aku kepada dawa ini, kepada obat-obatan ini. Kira-kira kalau ada orang diberikan resep oleh dokter, terus menjawab, saya nggak percaya resep kamu dok, karena saya nggak pernah nyoba. Nah, kira-kira kalau ada orang bersikap seperti itu, orang sakit diberi obat dokter, kemudian mengatakan, saya tidak menerima obat yang diresepkan oleh Anda, dok, karena saya nggak pernah itu kira-kira sikap yang rasional atau tidak rasional? Nah ini contoh argumen yang menggunakan nalar untuk menjawab keberatan para ahli filsafat terhadap ajaran kenabian. Orang yang menolak obat yang diberikan dokter dengan alasan tidak pernah mencobai langsung obat itu sama dengan sikapnya orang-orang yang menolak ajaran kenabian. Dengan alasan, nabi-nabi ini kan dokter juga, cuma dokter jiwa, dokter rohani ya. Orang yang menolak ajaran kenabian dengan alasan tidak pernah mencoba khasiat ajaran kenabian ini, itu sama dengan orang yang menolak obat-obatan yang diresepkan dokter dengan alasan saya nggak pernah mencoba obat itu. Itu sikap itu paralel, itu sama-sama tidak masuk akal. Kalau jenengan bisa menerima resep yang diberikan dokter walaupun tidak pernah mencoba sebelumnya, Anda percaya, mestinya sampean juga percaya juga kepada ajaran para nabi-nabi. Nabi-nabi itu juga sama memberikan resep untuk mengobati jiwa-jiwa yang sakit gitu ya. Jadi kalau kamu bisa menerima resep dokter untuk badan luar ya, mestinya kamu bisa menerima resep yang diberikan oleh para nabi-nabi untuk badan dalam, badan rohani itu ya. Nah ini cara berargumentasi yang rasional ya. Jadi Al-Ghazali ketika menjawab keberatan para ahli filsafat itu tidak ngutip ayat, nggak bisa, wong para filosof ini nggak percaya kepada, tentu saja ini filosof yang non muslim ya. Kalau yang filosof muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi ya lain lagi, mereka percaya kepada Quran ya. Ini para filosof yang tidak percaya kepada Quran. Jadi ketika kamu berdebat dengan mereka, kamu nggak bisa mengutip, misalnya kamu harus percaya terhadap khasiat sholat itu
Karena apa ya? Karena di Quran dikatakan ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di Quran diperintahkan orang untuk sholat dan berpuasa dan berzakat dan seterusnya. Kalau kamu tidak percaya kepada khasiat sholat, berarti kamu tidak percaya kepada Quran. Itu nggak bisa. Argumen seperti itu tidak bisa kamu pakai kepada orang yang non-muslim. Karena orang yang tidak Islam tidak percaya kepada Quran. Jadi kamu harus menggunakan argumentasi lain, yaitu argumentasi yang sifatnya rasional itu ya. Jadi di sini kita diberikan contoh oleh Al-Ghazali bagaimana cara berdebat dengan orang-orang yang di luar Islam yang tidak percaya Quran. Kamu harus menggunakan argumentasi yang sifatnya rasional. Tidak boleh menggunakan Quran. Karena orang-orang yang kamu ajak debat itu tidak percaya kepada Quran ya. Fala asyukku, maka tidak ragu-ragu aku, Al-Ghazali maksudnya, annaka sesungguhnya engkau tastahmiku, akan menganggap bodoh orang yang seperti tadi itu, orang yang menolak resep dokter dengan alasan karena tidak pernah mencoba ya. Annaka sesungguhnya engkau tastahmiku akan menganggap bebal atau tolol atau bodoh. Kata tastahmiku itu dari sumber dari asal kata hamaqah atau ya hamaqah dalam bahasa Arab tuh hamaqah artinya adalah bodoh yang ekstrim. Kalau bodoh yang biasa itu istilahnya jahlun ya. Jahlun itu artinya tidak tahu. Ya sudah tidak tahu saja. Tapi kalau hamaqah itu tidak tahu yang kebangetan ya. Sudah tidak tahu, tapi nggak taunya itu kebangetan ya. Itu namanya hamaqah ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada berbagai tingkat bodoh itu. Dalam bahasa Indonesia kan orang yang tidak tahu ya sudah namanya bodoh saja. Bodoh itu artinya adalah tidak tahu. Dalam bahasa Arab tidak tahu itu diungkapkan dengan berbagai istilah ya. Jadi derajatnya macam-macam. Jahlun itu bodoh yang pada umumnya ya. Bodoh secara umum ya. Kalau bodoh yang nyebelin kira-kira gitu ya. Bodoh yang nyebelin dan jengkelin itu ya. Itu dalam bahasa Arab disebut hamaqah ya. Orang yang bodoh tapi bodohnya itu nyebelin ya. Karena nggak masuk akal dan nggak bisa diterima secara nalar biasa gitu ya, sikap orang itu namanya hamaqah. Ada lagi bodoh itu yang diungkapkan dengan istilah baladah ya. Al-baladah itu artinya adalah kalau dalam bahasa Melayu itu bebal ya. Bebal itu orang yang tidak sekedar tidak ngerti tapi memang kemampuan akalnya lemah ya. Sehingga dia tidak bisa mengetahui sesuatu yang mestinya untuk standar orang pada umumnya itu dia paham, tapi dia nggak. Jadi kalau hamaqah itu bodoh tapi ada unsur ngeyelnya itu hamaqah ya. Dalam bahasa yang sering dipakai dalam istilah bahasa Indonesia yang dipinjam dari Belanda itu kepah ya. Orang yang kepah itu ya sudah nggak tahu tapi ngotot itu. Kalau balada itu bodoh karena kemampuan intelijensinya rendah sehingga tidak bisa menjangkau suatu informasi, itu namanya balada. Jadi ada jahlun, ada jahalah, ada balada, ada hamaqah. Hamaqah ini yang tingkat yang paling ekstrim yaitu hamaqah ya. Dan ada istilah-istilah lain banyak itu. Jadi istilah bodoh dalam bahasa Arab itu macam-macam ya. Ya kalau dalam bahasa Jawa itu ya kira-kira samalah dengan istilah-istilah yang dipakai sering dicontohkan oleh Gus Muafik kalau ceramah itu kan. Dalam bahasa Jawa itu jenis-jenis nasi itu istilahnya banyak ya. Kalau masih berupa bulir-bulir padi yang belum diseleb ya, namanya gabah gitu. Begitu sudah dibersihkan kulitnya, dikelupas, diseleb, dari gabah menjadi beras.
begitu beras ini dideplok, ditumbuk jadi kecil-kecil namanya menir. Nanti kalau sudah dimasak jadi sego. Kalau sudah dimasak mambu namanya karak. Macam-macam. Jadi bahasa Jawa itu punya istilah yang rumit sekali untuk menyebut tahap-tahap di dalam perkembangan padi. Ya. Jadi masing-masing bahasa itu punya keunikan sendiri-sendiri. Dalam bahasa Arab, bodoh itu macam-macam. Ya. Mungkin dalam bahasa Jawa mungkin agak sedikit lebih rumit daripada bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kita hanya mengenal kata bodoh saja. Dalam bahasa Jawa itu ada bodoh, ada apa lagi, macam-macam itu. Ada bodoh, ada geblek, ada. Jadi istilah bodoh dalam bahasa Jawa itu bertingkat-tingkat ya. Ada dedel ya. Dedel ada kan? Dedel itu orang yang susah paham sesuatu ya, dedel. Ada macam-macam itu ya. Saya udah nggak hafal istilah-istilahnya ya. Jadi hamakah itu bodoh yang paling tingkat ekstrim ya. Nah kalau ada orang menolak resep dokter dengan alasan nggak pernah mencoba, nah itu pasti kamu tastahmiku akan menganggap yaitu bebal kamu kepada rajul tadi itu infa'ala jika melakukan rajul tadi zalika hal itu. Wa kadzalika begitu juga yastahmiku akan menganggap bebal kepada engkau ahlul basairi orang-orang yang mempunyai ketajaman pikiran dan hati fi tawaqqufika di dalam sikap berhenti engkau tidak mau percaya kepada ajaran para nabi-nabi dengan alasan kamu tidak pernah mencoba ajaran-ajaran itu sehingga kamu nggak percaya. Jadi kira-kira sikap kamu itu sama dengan orang-orang yang menolak resep dokter itu. Sama-sama apa? Sama-sama hamaqah ya. Sama-sama bebal itu ya. Baik, kita hentikan sekarang ngaji al-mungkir sekian saja. Kita teruskan minggu depan ya. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu alam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faqala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin rabbi yassir wa'in. Kitab Ihya halaman 1012. Kita masuk kepada pembahasan baru mengenai godaan atau cobaan atau bahaya mulut ya. Al-afatu tsaminatu. Afat yang ke-8 dari afat-afat atau bahaya-bahaya mulut atau lidah manusia. Afat yang ke-8 itu adalah al-la'nu, melaknat. Fenomena melaknat itu hampir ada pada semua kebudayaan ya, pada semua masyarakat ya. Di Arab, di luar Arab, semua ada itu. Jadi di dalam komunikasi verbal antar manusia ya, itu seringkali ketika orang marah, ketika orang sedang bermusuhan dengan orang lain atau bermusuhan secara kolektif dengan golongan lain, itu mereka kadang-kadang sampai kepada tahap yang memaksa mereka untuk melaknat orang lain ya. Melaknat itu nanti ada definisinya, melaknat itu apa ya? Melaknat itu ya apa? Cursing dalam bahasa Inggris ya. Cursing itu ya melaknat ya. Itu fenomena sosial yang kita jumpai di mana-mana itu. Di Jawa juga ada, di suku-suku yang lain di Indonesia, orang Batak, orang Madura, orang Sunda, itu semua sama. Karena ini fenomena melaknat itu fenomena universal. Di semua orang bangsa manusia itu ada itu.
Nah itu tidak boleh kita melaknat itu ya. Imma li hayawanin, ada kalanya kita melaknat terhadap hewan ya. Kita jengkel pada hewan, atau bukan hanya hewan, bahkan mobil, kalau kita jengkel pada mobil kita melaknat mobil kita. Au jamatin, atau sesuatu yang tidak punya nyawa, sesuatu yang non organik ya. Bisa mobil, motor, rumah, pokoknya hal-hal yang menjengkelkan kita yang tidak punya nyawa, itu bisa juga kita laknat itu. Au insanin, atau manusia ya. Jadi melaknat itu objeknya bisa hewan non manusia, bisa barang-barang yang tidak bernyawa, yang non hewani, atau manusia. Nah, semuanya ini wa kullu dzalika, semua tindakan melaknat ini mazmumun, dilaknat atau dicela ya. Enggak boleh itu dicela itu ya. Apalagi kita melaknat manusia itu ya. Dan kita tahu ya, dalam sejarah Islam itu ada satu fase, ada satu fase dalam sejarah Islam itu yang kita nggak boleh mengulang lagi itu. Zaman ketika para pendukung Sayyidina Ali dan musuh-musuh Sayyidina Ali bersaing itu. Nah, ada zaman, yaitu ketika zaman dinasti Bani Umayyah ya, di awal-awal itu. Bani Umayyah ini kan kerajaan atau negara dalam sejarah Islam yang lahir setelah era Al-Khulafaur Rasyidun. Jadi Nabi wafat itu digantikan oleh 4 khalifah yang soleh ya, yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka disebut dengan Al-Khulafaur Rasyidun, dan berakhir dengan Sayyidina Ali, khalifah keempat. Nah, setelah Sayyidina Ali ada negara baru atau kerajaan baru yang disebut dengan kerajaan Bani Umayyah. Nah, para pendiri kerajaan Bani Umayyah itu memang orang-orang yang kebetulan secara politik itu bermusuhan banget dengan Sayyidina Ali. Nah, pada masa awal-awal dinasti Umayyah itu ada kebijakan negara untuk melaknat Sayyidina Ali dan keluarganya. Jadi ekstrim sekali itu. Bahkan keharusan melaknat ini itu harus diterapkan ketika khatib Jumat khutbah. Jadi dulu itu khatib itu kalau khutbah Jumat pada era itu ya, itu diwajibkan untuk melaknat secara publik di mimbar Jum'ah ya. Harus melaknat Sayyidina Ali dan keluarganya. Kalau dia mau diangkat sebagai khatib negara atau khatib resmi yang diberikan kesempatan khutbah. Kalau enggak, tidak diberikan sertifikat khutbah, dia enggak bisa khutbah secara resmi ya. Sampai segitunya ya dalam sejarah Islam ya. Ini bagian dari sejarah gelap kita yang harus kita jadikan pelajaran. Kita enggak boleh mengulang itu lagi ya. Siapapun di dalam umat Islam ini enggak boleh kita laknat itu ya. Ya nanti ada perkecualian, orang-orang yang boleh dilaknat itu nanti ada perkecualian. Tapi secara umum kaidahnya adalah kita nggak boleh melaknat sesama muslim itu ya. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu laisa bila'anin ya. Orang beriman itu laisa, tidak atau bukan orang mukmin ini bila'anin, orang yang ahli laknat. Kalau kamu beriman, mengaku beriman, kamu tidak boleh punya kebiasaan melaknat itu. Jadi la'an di sini artinya orang yang punya kebiasaan melaknat ya. Ya mungkin kalau melaknat sekali dua kali mungkin tidak menafikan sifat iman dari orang itu. Tapi kalau kebiasaannya itu melaknat ya, setiap nge-tweet laknat terus isinya, itu berarti orang bukan beriman itu ya. Wa qala, dan berkata dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tala'anu bi la'natillahi wala bi ghadabihi wala bi jahannam. La tala'anu, jangan saling melaknat kalian, bi la'natillahi, dengan laknatnya Allah, wala bi ghadabi, dan tidak dengan kemurkaan Allah, wala bi jahannam, dan tidak boleh juga saling melaknat dengan kata-kata jahannam. Itu enggak boleh.
Jadi melaknat itu redaksinya macam-macam ya. Ada yang langsung menggunakan kata laknat Allah bagimu, langsung, itu eksplisit ya. Atau kemurkaan Allah terhadap kamu, itu juga tergolong laknat juga. Atau jahanam bagimu, itu juga bagian dari melaknat juga itu ya. Atau menggunakan istilah dalam bahasa Arab, ada beberapa itu yang dipakai untuk melaknat itu tabbat ya, tabbat yada abi lahabin, atau wailun ya. Itu juga istilah-istilah atau ungkapan untuk melaknat itu. Waqala, dan berkata Hudzaifatu, sahabat Hudzaifah ya. Ini sahabat utama ini ya, Hudzaifah al-Yamani. Ma tala'ana qaumun qattu illa haqqa alaihimul qawlu. Ma tala'ana, tidak saling melaknat qaumun, suatu kaum, qattu sama sekali, illa haqqa, kecuali berhak atau menetap atau tetap alaihim kepada kaum ini al-qawlu, ucapan mereka ini. Kalau ada orang saling melaknat, maka laknat itu akan datang kepada mereka. Ya. Wa qala, dan berkata juga Imranu ibnu Husainin, sahabat Imran ibn Husain, ini juga seorang sahabat yang utama juga, yang hadis-hadisnya banyak kita baca ya, termasuk sahabat yang ya, termasuk banyak mengkisahkan hadis-hadis dari kanjeng Nabi ya. Nah, ini sahabat Imran bin Husain berkata, bainama Rasulullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi, di dalam sebagian perjalanannya kanjeng Nabi, pada saat perjalanan, idzimra'atun, tiba-tiba ada seorang perempuan minal ansari, dari suku Ansar ya, ala naqatin, di atas di atas unta, laha, bagi perempuan ini. Ada seorang perempuan naik unta, fadhajirat, maka berot, atau dhajirat, berot itu dalam bahasa Jawa pesantren itu, dhajirat itu berot atau menjadi liar ya, menjadi resah ya. Untanya ini resah kepada perempuan yang menunggangi itu, sehingga berlaku agak liar ya. Fadhajirat, maka berlaku liar unta ini, minha, terhadap imro'ah tadi itu. Karena untanya ya mengalami kayak liar begitu, marah perempuan ini, fala'anat, maka melaknatlah perempuan ini kepada binatang. Ini biasa kan, orang-orang yang jengkel kepada binatang piaraannya itu kadang-kadang saking jengkelnya langsung melaknat binatang itu. Ya kalau bahasa kita ya, sialan kau, kira-kira gitu. Nah, melaknat binatang itu nggak boleh itu. Ya. Ini kalau kita baca hadis ini, begitu perempuan tadi marah, binatangnya, untanya tiba-tiba menjadi liar, marah, melaknat unta ini, faqala, maka bersabda, maka berkata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu mendengar itu kanjeng Nabi langsung mengatakan, khudhu ma'alaiha wa a'ruha fa innaha mal'unatun ya. Khudhu, ambillah, segala sesuatu, alaiha, yang di atas unta ini, wa a'ru, dan kosongkanlah atau telanjangkanlah terhadap unta ini, maksudnya copot semua barang-barang yang ada pada unta itu. Karena unta itu kan biasanya kalau mau ditunggangi supaya enak itu kan dikasih seperti tempat untuk dudukan ya, saddle, kira-kira gitulah ya, ada saddle-nya itu namanya siraj ya, atau sarjun ya. Sarjun itu artinya adalah barang yang ditaruh di atas punggung binatang supaya bisa ditunggangi dengan nyaman, tidak sakit di pantat kita itu.
Nah, itu buang semua itu, ya, sesuatu yang ada di atas unta ini. Karena fa'inna sesungguhnya unta tadi itu mal'unatun, unta yang dilaknat oleh perempuan itu. Jadi begitu binatang sampean laknat itu mengenai binatang itu. Kalau sudah terkena laknat ya akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik pada diri kamu, sehingga kamu harus jangan ditunggangi dulu ya. Karena terlanjur kamu laknat binatang itu ya. Jadi melaknat itu hati-hati, karena begitu sampai melaknat binatang, terkena laknat binatang itu. Qala berkata sahabat Imran bin Husain ya, ketika menyaksikan peristiwa ini, faka'anni, maka seolah-olah aku anzuru melihat aku ilatil kannaqati kepada onta tadi itu ya, onta yang sudah dilaknat oleh perempuan tadi itu, tamshi jalan-jalan onta ini bainan nasi di antara orang-orang, la yata'arradu tidak berani mengganggu laha kepada onta ini ahadun seseorang, karena khawatir terkena tulahnya onta ini karena sudah dilaknat itu ya. Nah, inilah bahayanya melaknat binatang itu ya. Jadi jangan sekali-kali kita melaknat binatang ya. Jengkel ya jengkel, tapi jangan melaknat. Karena begitu kita melaknat ya bisa-bisa Allah itu merealisasikan laknat kamu itu ya. Langsung diijabahi itu laknat kamu itu. Langsung terkena tulah itu ya. Wa qala, dan berkata Abu Darda, sahabat Abu Darda, ma la'ana ahadun al-ardo illa qalat la'anallahu a'sana allaha. Ma la'ana, tidak melaknat ahadun seseorang al-ardo tanah. Enggak ada seseorang pun yang memaki-maki atau melaknat tanah ya, bumi. Kita punya tanah yang membuat kita jengkel ya, kemudian kita marah ya, terus kita laknat tanah itu, illa qalat, kecuali akan mengatakan tanah tadi itu kepada orang tadi yang melaknat itu, dia akan melaknat balik kamu. Jadi kalau kamu melaknat tanah, maka tanah itu akan melaknat balik kamu dengan cara mengatakan la'anallahu a'sanallaha. La'ana, semoga melaknat Allahu Allah, a'sana, orang yang paling membangkang di antara kita, Allah kepada Allah, yaitu kamu ya. Allah kan melarang kita melaknat, tapi kamu melaknat. Jadi semoga Allah melaknat orang yang membangkang perintah Allah, yaitu kamu ya. Karena Allah melarang kita melaknat, kamu melaknat gitu ya. Ya kira-kira sama lah kalau kita melaknat binatang, bisa saja binatang itu melaknat balik kamu. Jadi kita melaknat itu akan balik laknat itu kepada kita. Sama dengan kalau kita menuduh orang yang kita nggak sukai misalnya, atau orang yang tidak sepakat dengan kita tuduh kafir ya. Lalu sifat kekafiran itu ternyata tidak ada pada orang itu menurut Allah ya. Bukan menurut manusia loh ya. Bukan menurut si A, si B, atau kelompok A, kelompok B, atau lembaga A, lembaga B ya. Menurut Allah, sifat kekafiran yang kamu tuduhkan kepada orang itu menurut Allah tidak ada pada orang itu. Maka tuduhan kafir itu akan balik kepada kamu. Sama ini, kita melaknat seseorang akan balik laknat itu kepada kita. Kita melaknat binatang, laknat itu akan balik kepada kita. Kita melaknat sesuatu yang tidak punya nyawa, tanah atau apapun, maka laknat itu akan balik, akan bendal, akan memantul kembali kepada kita itu ya. Wa qala, dan berkata, ini menarik ini kisah satu ini. Aisyah itu, Siti Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Kanjeng Nabi yang paling dicintai Kanjeng Nabi ini ya. Sami'a, pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, kepada Abu Bakar, ayahnya Siti Aisyah ya. Abu Bakar itu pada suatu hari pernah wahua, dalam keadaan Abu Bakar ini yal'anu, melaknat Abu Bakar ini ba'da raqiqihi, sebagian
budaknya Abu Bakar. Ya biasa namanya sahabat itu kan manusia juga, jadi mereka kadang-kadang juga kebacot atau terlanjur melakukan kesalahan ya, termasuk ya ini melakukan kesalahan yang fatal ini, melaknat ini. Abu Bakar suatu hari jengkel kepada budaknya lalu melaknat budak ini. Faltafata, dan Kanjeng Nabi ada di dekat situ gitu. Ada Kanjeng Nabi itu. Faltafata, maka menoleh Kanjeng Nabi ilahi kepada Abu Bakar. Kanjeng Nabi kaget, ini Abu Bakar kok aneh ini ya. Waqala, dan berkata Abu Bakar, Kanjeng Nabi ya, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, as-siddiqina wala'anina. As-siddiqin, apakah engkau ini termasuk orang yang siddiqin, yang selalu mempercayai apapun yang dikatakan Kanjeng Nabi? Ini kan julukan Sayyidina sahabat Abu Bakar kan. Abu Bakar ini kan julukannya As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi kamu ini orang siddiqin tapi juga wala'anina, dan termasuk orang yang ahli melaknat juga. Apakah nggak kontradiksi itu wahai Abu Bakar? Kamu ini disebut as-siddiq tapi juga sekaligus al-la'an, suka melaknat. Apakah kamu tidak merasakan kontradiksi di sini? Kontradiksi intermenes kira-kira gitu ya. Kalla wa rabbil Ka'bah, kalla. Sekali-kali jangan begitu wahai Abu Bakar. Wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah itu ya. Kanjeng Nabi mengatakan kalimat ini marrataini, 2 kali, atau 3 kali. Artinya saking kagetnya Kanjeng Nabi dan saking tidak berkenannya Kanjeng Nabi terhadap tindakan Abu Bakar itu ya. Nah, saking takutnya Abu Bakar ya, karena tindakannya yang salah tadi itu, fa'ataqa, maka memerdekakanlah Abu Bakar yauma idzin, pada saat itu, raqiqahu, budaknya Abu Bakar yang dilaknat tadi itu. Wah, untung sekali budaknya itu kan. Habis itu kemudian dimerdekakan itu. Gratis tanpa apa itu, tanpa harga apapun ya. Tanpa ganti uang apapun itu ya. Wa'ata, dan kemudian datang Abu Bakar an-Nabiyya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan sambil berkata Abu Bakar, la a'udu. Janji Kanjeng Nabi, la a'udu, tidak akan balik lagi saya kepada tindakan melaknat tadi itu. Nah, inilah bedanya kita dengan para sahabat ya. Sahabat Kanjeng Nabi itu ya manusia biasa ya, kadang-kadang salah ya. Kadang-kadang melakukan dosa, tapi begitu mereka ini salah dan sadar kesalahannya, langsung mereka introspeksi at instant, langsung saat itu juga, dan meninggalkan kesalahannya itu dan berjanji tidak mengulangi lagi. Nah, ini kan tindakan seperti ini kan tidak mungkin muncul kecuali dari orang yang punya kesadaran moral yang tinggi kan. Nah, itulah sifat-sifat yang dipunyai para sahabat Kanjeng Nabi. Jadi ya sahabat ya manusia juga, sama dengan kita, kadang-kadang salah. Cuma bedanya kita dengan mereka, begitu mereka salah ya dan menyadari kesalahannya, langsung melakukan koreksi secara spontan itu ya. Nah, inilah ciri-ciri orang yang punya moral awareness ya, punya kesadaran moral yang mendalam, yang akut dalam dirinya, sehingga begitu dia sadar salah akan langsung mengoreksi diri. Nah, orang yang tidak punya kesadaran moral yang tinggi, salah berkali-kali ya dilewer saja kan, nggak peduli itu. Nah, itulah kita ini ya, sudah salah tidak pernah mengaku salah dan mengulang terus kesalahannya. Atau kita salah, ngerti ini salah, tapi diulang terus dan tidak pernah menyadari, atau menyadari kesalahannya tapi diulang terus itu. Nah, itulah orang yang ya kebanyakan kita kan begitu ya, sudah ngerti salah diulang lagi. Banyaklah ya kita, ya saya sering kali melakukan itu juga ya.
Jadi kita salah tapi diulang terus itu ya. Nah, kalau sahabat Kanjeng Nabi begitu salah sadar, berhenti dan tidak pernah mengulangi lagi itu. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal la'anina la yakununa syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamati. Innal la'anina, sesungguhnya orang yang kebiasaannya melaknat itu, la yakununa, tidak akan ada orang-orang ini syufa'a, diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada orang lain ya. Karena nanti di hari kiamat orang-orang yang soleh ya, orang-orang yang baik, setelah nabi-nabi itu memberikan syafaat, nanti orang-orang yang bukan nabi tapi dia orang-orang soleh itu diberikan hak untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang-orang lain pada saat itu yang membutuhkan pertolongan ya. Jadi kalau jenengan warga NU ya nanti minta syafaat kepada Mbah Hashim ya. Kalau anggota Muhammadiyah ya minta syafaat kepada Kiai Ahmad Dahlan, dan seterusnya. Pokoknya orang-orang soleh nanti di hari kiamat itu diberikan hak prerogatif oleh Allah untuk memberikan pertolongan, dan Allah akan mengabulkan pertolongan itu. Gusti, ini saudara saya ini dosanya banyak, tolong dibantu ini supaya tidak terlalu banyak disiksa atau terlalu lama disiksa di neraka. Itu bisa itu ya, kita diberikan hak prerogatif oleh Allah untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan ya. Kecuali orang yang di dunia kebiasaannya melaknat, itu nggak akan dapat hak prerogatif ini, dicabut oleh Allah hak itu ya. Wala syuhada, dan tidak termasuk orang-orang yang orang yang suka melaknat itu wala syuhada, dan tidak orang-orang yang akan mati syahid atau syahid ya. Orang yang suka melaknat itu tidak akan mati syahid yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Wa qala, dan berkata Anasun, sahabat Anas. Jadi ini Al-Ghazali sedang menyebutkan dalil-dalil ya, berdasarkan hadis Kanjeng Nabi ataupun ucapan para sahabat ya. Jadi ini kan struktur Ihya selalu begitu kan. Al-Ghazali itu ketika memulai pembahasan dimulai dengan ayat, kemudian hadis, kemudian kata-kata para sahabat, tabi'in, dan para ulama-ulama salaf zaman dahulu sebagai dasar untuk argumentasi ya. Inilah cara Al-Ghazali ketika membahas sesuatu di dalam kitab Ihya, selalu begitu ya. Jadi Quran, hadis, sahabat, tabi'in, dan para ulama setelah itu, dan kemudian contoh-contoh yang berasal dari para wali-wali zaman dulu ya. Jadi gitu ya. Quran, jadi tidak hanya Quran hadis saja ya. Quran hadis toh ya nggak bisa ya, karena sejarah Islam itu isinya tidak hanya Quran hadis ya. Tentu saja Quran hadis itu penting, itu dasar kita beragama, tapi kebaikan atau pengetahuan di dalam sejarah Islam itu sumbernya banyak ya. Ada Quran, ada hadis, ada teladan dan ucapan atau pendapat para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para sufi-sufi zaman dahulu. Itu semua dijadikan sebagai sumber-sumber ajaran kebaikan oleh Imam Ghazali. Jadi kita nggak bisa, kita nggak boleh Quran tok, hadis tok, nggak bisa itu ya. Ya kita tidak mengingkari Quran hadis itu penting, cuma sumber-sumber setelah Quran hadis itu penting juga untuk diperhatikan itu loh ya. Ya teladan sahabat, teladan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama zaman dahulu. Ya termasuk kiai-kiai kita sekarang ini di Jawa. Itu juga penting sebagai sumber kebenaran juga ya. Ada Mbah Hashim, ada Kiai Wahid Hashim, ada Gus Dur, ada Kiai Ahmad Siddiq, ada Kiai Ali Maksum Krapyak, Kiai Makhrus Ali, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Abbas Buntet, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Khalil Kasingan, Mbah Bisri Muslim. Ya itu semua
Jadi kalau ngikuti teladan Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu semua sumber-sumber juga itu loh. Jadi kita tidak bisa hanya berhenti pada Quran, hadis, tok, itu tidak bisa. Itu iya, itu jelas karena kita orang Islam kan, Quran, hadis itu iya. Tapi pendapat-pendapat, teladan-teladan, contoh-contoh yang datang setelah generasi Kanjeng Nabi dan para sahabat dan para tabi'in itu juga penting juga untuk diteladani gitu. Itulah kenapa dalam kitab Ihya kita sering membaca kisah-kisah dari para wali-wali seperti Ibrahim bin Adham, Ma'ruf al-Qarhi, Sari as-Sakti, Fudail bin Iyad, Zunnun al-Masri, Sahal at-Tustari, Abdullah bin Mubarak, itu semua adalah kiai-kiai zaman itu. Ya, zaman itu. Kalau seandainya Imam Ghazali itu ngarang kitab Ihya sekarang abad 21 di Jakarta atau di Jawa, ya beliau akan ngutip juga, ngutip Hasyim, ngutip Kiai Khalil Bangkalan, ngutip dari Gus Dur, dari Mbah Maimun Zubair, dari Gus Mus, ya begitu, dari Kisah Al-Mahfud. Jadi kalau seandainya Al-Ghazali ngarang kitab Ihya sekarang, ya yang dikutip juga termasuk kiai-kiai sekarang. Nah, itulah itu kalau kita mau mengkontekstualisasikan apa ya teladan Al-Ghazali dalam kitab Ihya ini dalam konteks sekarang. Jadi ya Quran, ya hadis, ya aqwalus sahabat, at-tabi'in, tabi'in, al-mutasawwifun, dan para asyuyuh wal kuyaha, ya kiai-kiai sekarang ini itu juga penting sebagai sumber atau teladan kebaikan. Asal tentu saja ya, asal yang dikatakan para ulama-ulama ini tidak bertentangan secara terang-terangan dengan Quran dan hadis, tentu saja ya. Ya tapi kita itu menilai ucapan kiai atau ulama yang beneran loh ya, bukan yang yang asal-asalan. Saya kok nggak percaya ada, karena kiai berpendapat atau mengucapkan sesuatu, kalau dia kiai beneran ya. Contohnya Mbah Maimun itu almarhum, Allah yarham Mbah Maimun Zubair ya, atau Kiai Ali Maksum atau Kiai Mahrus Ali Lirboyo, itu setahu saya nggak pernah mereka mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan Quran. Nggak ada itu. Misalnya ketika Kiai Ahmad Siddiq, ya, Kiai Ahmad Siddiq atau Kiai Sahal Mahfud, Mbah Maimun, ketika mereka itu misalnya, ini kan sudah terjadi itu, mereka para kiai-kiai ini sepakat pada tahun 84 menerima Pancasila. Nah itu kan, kiai-kiai ini menerima Pancasila. Itu gak mungkin mereka menerima Pancasila itu kita anggap tindakan mereka itu kontradiksi atau berlawanan dengan Quran dan hadis. Itu gak bisa. Ya Anda boleh saja berpandangan begitu, tapi dalam keyakinan saya nggak mungkin mereka itu mengambil keputusan yang jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan hadis. Jenengan bisa berpandangan begitu, tapi itu pendapat jenengan. Tapi kiai-kiai ini ketika mereka memutuskan menerima Pancasila, itu sudah punya pertimbangan, punya hujah, punya segala macam. Jadi tindakan para kiai-kiai ini itu tidak bisa kita anggap bertentangan dengan Quran dan hadis. Karena kalau kiai beneran itu nggak akan melakukan itu. Jadi makanya kalau saya andaikan kalau Imam Ghazali kok hidup kembali, terus kemudian merevisi kitab Ihya, dan beliau merevisi kitab Ihya itu di Indonesia atau di Jawa, ya beliau akan menambahkan kutipan-kutipan dari kiai-kiai Indonesia, kiai-kiai Nusantara. Ditambahkan itu supaya kontekstual itulah. Sebagaimana beliau pada zaman itu tidak saja hanya mengutip Quran hadis, tapi juga mengutip selain pendapat para sahabat, tabi'in juga para az-zuhad, an-nusak, al-mutasawwifun yang hidup seperti itu.
Jadi jadi menurut saya kalau kita mau mengkontekstualisasikan ihya dalam konteks sekarang, itu maknanya itu. Ketika Al-Ghazali mengutip pendapat-pendapat ini menunjukkan bahwa sumber kebenaran dalam Islam itu tidak hanya berhenti pada Quran dan hadis. Quran dan hadis tapi diteruskan. Ya, pendapat para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para al-ulama al-mustahidun, para ahli tasawuf, para ahli thariqah, para orang-orang bijak pada zaman itu, al-hukama dan seterusnya. Atau dalam bahasa kita sekarang para kiai dan ulama itu ya. Kira-kira gitu ya. Wa qala dan berkata Anasun sahabat Anas. Karena Anas bin Malik ini ya, sahabat yang sangat terkenal sekali, yang umurnya panjang sekali ya. Ini salah satu minal mu'ammarin ya, sahabat yang umurnya panjang. Ini Anas bin Malik ini ya. Dan ini sahabat yang rumahnya ketika Kanjeng Nabi datang ke Madinah itu disediakan sebagai tempat transit Kanjeng Nabi sementara. Wa qala dan berkata Anasun sahabat Anas, karena ada rajulun seseorang laki-laki yasiru jalan-jalan ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ala ba'irin di atas unta, maksudnya jalan pakai unta. Entah karena apa, jengkel pada untanya karena untanya nggak bisa diatur, nggak bisa dikendalikan. Fala'ana, maka melaknatlah orang ini ba'irahu terhadap untanya orang ini. Maka Kanjeng Nabi kaget kan. Faqala, maka berkata Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullahi, la tasir ma'na ala ba'irin mal'unin ya. La tasir, jangan berjalan engkau ma'ana bersama kami ala ba'irin di atas unta mal'unin yang sudah kau laknat. Ini laknat sudah jatuh kepada unta kamu. Udah, kamu jangan ikut kami. Wa qala dan berkata Kanjeng Nabi, dzalika begitu itu ingkaron karena sebagai ingkar, sebagai sikap tidak suka ya, mengingkari alaihi terhadap orang ini karena itu tindakan tidak benar itu. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu definisi laknat ya, tapi kita akan baca minggu depan saja. Sekian ngaji Ihya pada malam hari ini. Semoga kita dijauhkan dari Allah, oleh Allah ya, kita dijauhkan oleh Allah dari tindakan melaknat ini ya. Ini melaknat ini kadang-kadang kita kebacut melakukan ini ya. Ya, semoga kita tidak melakukan ini ya. Tapi ya, semoga kita dijauhkan oleh Allah dari tindakan melaknat ini. Sekian ngaji Ihya. Wallahu a'lam bissawab, dan kita tutup dengan seperti biasa bacaan shalawat tibbul qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha
وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.